dari apa namanya, itu didorong. Kenapa kemudian pemuda-pemuda Surabaya itu betul-betul yakin, betul-betul berani membela Surabaya itu? Salah satunya adalah faktor dari semangat resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa sudah iskariman al syahidan, sudah begitu, merdeka atau mati. Di tembok-tembok, di pinggir jalan, di toko-toko selalu ditulis begitu, merdeka atau mati. Kadang pakai cat arang, pakai arang batok, pakai apa, semuanya ditulis begitu. Di tentara dulu, orang sekutu itu membawa tentara dari Nepal dan India, karena pada saat itu kan masih wilayah jajahan Jepang, jajahan Inggris. Itu pasukan Gurkha, kemudian Hatra, kemudian kekuatan-kekuatan dari Pakistan. Pada saat itu si Pakistan dengan India itu masih satu, dari Hyderabad. Itu masuk ke sini, yang dibawa oleh sekutu itu tentara-tentara itu mereka melihat tulisan-tulisan itu udah seperti ancaman gitu loh. Tulisan-tulisan itu bahkan ada tulisan merdeka atau mati itu ditulis dengan bahasa Urdu oleh orang-orang Surabaya, supaya orang-orang tentara sekutu yang dari India dan Nepal itu tahu bahwa mereka akan ditolak oleh orang-orang Surabaya. Merdeka atau mati, sudah pilihannya cuma dua. Maka kemudian ketika Bung Tomo itu memberikan pidato sebelum 10 November ya, pidato sebelum November, itu beliau mengatakan bahwa lebih baik Surabaya itu tenggelam ke dasar bumi daripada kita dijajah lagi. Itu seperti itu. Lebih baik kita tenggelam di dasar bumi daripada kita dijajah kembali. Selesai. Itu makin kuat lagi. Hampir tiap malam itu tawuran massal dari tanggal 26 sampai 30 itu nggak berhenti. Dan pinternya lagi, banyak gedung-gedung yang dikuasai oleh tentara sekutu. Untuk penampungan tentara sekutu itu listriknya diputus sama pemuda-pemuda laskar, supaya mereka tidak punya suplai komunikasi, tidak punya suplai energi listrik, akses, kemudian sampai aliran air pump sendiri, air ledeng itu diputus sama dia, supaya logistik mereka berkurang. Mereka sudah sangat nekat sekali orang-orang Surabaya, dan hebatnya di situ. Jadi alhamdulillahnya hari santri ini kemudian dijadikan hari nasional gitu ya, oleh yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Itu mengenang bahwa awal mula puncak pertumpahan darah di perlawanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan itu di Surabaya itu ya kekuatannya dari resolusi jihad itu. Tanpa resolusi jihad mungkin sangat sedikit orang yang mau membantu Surabaya, sangat sedikit yang kemudian tergugah hatinya untuk membela kemerdekaan. Di situ makanya kemudian nanti kalau kemudian ada kelompok-kelompok Islam pada saat itu sudah naik semua. Ada dari Muhammadiyah, dari NU, mengeluarkan Hizbullah Sabilillah, dari pemuda ex tentara peta, Haiko, Keipoden, itu semuanya keluar dan memang semuanya membantu. Pada saat itu belum ada HTI. Jadi ketika HTI kok datang tiba-tiba ingin mendirikan negara khilafah, jasamu apa buat negara ini gitu. Nggak ada apa-apanya. Belum ada HTI itu, belum ada. Kemudian Persis, NU, Muhammadiyah, mereka melebur jadi satu melakukan perlawanan, di sana nggak ada HTI. Makanya kok saya juga agak ketawa ketika mereka datang kok ingin merubah Pancasila yang sudah disepakati oleh semua para pejuang-pejuang kita gitu. Sangat disayangkan. Ya sudah, Anda mau masuk aja gitu. Nggak usah soal mendirikan khilafah. Menurut saya tuh khilafah itu juga sudah berhenti pada 4 khalifah saja, itu khalifah 4 khalifah Rasyidin itu sudah berhenti. Setelah itu menurut saya itu bukan khalifah kok. Itu sistem kerajaan saja, hanya namanya khalifah. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Seljuk, Bani Fatimiyah, Bani Turki Utsmani, semuanya sistemnya monarki absolut. Itu sama saja seperti sistem kerajaan.
Apakah khilafah itu bersifat monarki absolut? Menurut saya tidak seperti itu. Tapi Bang, kenapa baru sekarang itu pada masa era Pak Jokowi ini baru dicetuskan ada hari santri gitu? Ya. Apa dari presiden, dari Pak Karno sendiri atau dari Pak Harto sendiri, Pak Habibie yang sebelumnya kok belum ada pencetusan untuk hari santri itu? Apa karena ada apa di balik gitu, ya kan? Menurut pakar sejarah mengatakan bahwa sejarah itu bergantung pada siapa yang berkuasa. Seperti itu. Nah, siapa yang berkuasa dialah yang memiliki sejarah. Dengan intinya seperti itu. Pada saat pasca kemerdekaan Indonesia, hubungan antara pemerintah dengan zaman Soekarno ya, dalam pemerintah dengan kaum muslimin baik NU, Muhammadiyah dan Masyumi itu sebenarnya biasa-biasa saja. Nah, hanya saja kemudian penulisan sejarah pasca kemerdekaan itu tidak begitu kuat karena masing-masing individu atau kelompok itu memperjuangkan kepentingannya masing-masing yang sudah tercerai-berai pasca kemerdekaan. Contoh, kaum NU itu sudah kembali lagi ke pesantrennya. Mereka membina kembali pesantren yang sudah tercabik-cabik di masa penjajahan Belanda, Jepang, pasca kemerdekaan juga. Mereka kembali lagi. Mereka tidak mikirin lagi, saya sudah berjuang, kemudian saya dapat apa gitu. Kemudian saya dapat pangkat apa. Itu mereka kaum NU Muhammadiyah itu nggak berpikir seperti itu. Yang penting saya sudah berjuang lillahi ta'ala, sudah selesai. Mereka balik lagi ke pesantrennya, ke rumahnya masing-masing dan memperjuangkan apa yang telah mereka tinggalkan. Para kiai yang tadinya pesantrennya tidak terurus karena ngurusin membela negara dan membela peperangan akhirnya kembali lagi. Kemudian para negarawan juga mereka menyusun kembali seperti Soekarno, Umar Wiradi Kusuma, Bung Hatta, yang lain. Bung Tomo itu juga menyusun kembali bagaimana supaya pemerintahan itu berjalan secara baik. Kemudian mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Mereka mengadakan kunjungan ke luar negeri supaya dapat dukungan dan pengakuan kemerdekaan. Jadi penulisan sejarah juga tidak begitu di awal kemerdekaan tidak dapat porsi yang baik. Nah, di zaman Orde Baru itu juga ada barulah kemudian ada penyusunan siapa sih yang pantas menjadi pahlawan nasional, siapa saja, termasuk kayak Imam Bonjol, kemudian Pangeran Patimura, kemudian Pangeran Diponegoro. Itu ada perdebatan di situ. Ketika diusulkan pahlawan nasional di Diponegoro, banyak kok kelompok-kelompok ahli sejarah yang menolak karena peperangan di Diponegoro itu bersifat lokal dan kemudian bukan masalah membela negara Indonesia, bukan pada saat itu. Perlawanan Pangeran Diponegoro itu karena orang Belanda pada saat itu menyerobot tanah milik Kesultanan Yogyakarta. Bahkan kemudian makam-makam yang isinya leluhur kerajaan Yogyakarta, Keraton Yogyakarta itu mau digusur, mau di jalan gitu. Itu kemudian Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Itu bersifat lokal. Sama kemudian Imam Bonjol juga ketika diusulkan menjadi pahlawan nasional juga menjadi perdebatan karena di situ tuh awalnya ketika perang Padir itu perang antara kelompok Islam yang radikal yang mendapat pengajaran dari Mekah yang dikit-dikit bid'ah, kafir, tahayul, khurafat dan sebagainya, berperang dengan kelompok-kelompok Islam lokal yang masih memegang tradisi lokal masing-masing gitu. Itu awalnya perang Padir di situ. Makanya kemudian ketika diusulkan menjadi pahlawan nasional juga banyak perdebatan yang panjang. Bahkan ketika penunjukan Hari Kebangkitan Nasionalnya di tanggal berapa itu, yang pada saat itu yang didirikan oleh Dr. Sutomo, itu juga menjadi perdebatan juga karena Dr. Sutomo dengan Bung Tomo itu lain ya. Lain orang gitu ya. Dr. Sutomo dengan Bung Tomo yang menyuarakan takbir di
di 10 November itu orangnya lain. Itu Dr. Sutomo itu juga menurut para ahli sejarah justru dia menolak cita-cita bangsa yang dicetuskan oleh Roscoe Binoto. Jadi ketika mendirikan gerakan Budi Utomo itu juga awalnya ditolak. Cuman kemudian ya memang itu usulannya Bung Hatta supaya Hari Kebangkitan Nasional itu diawali dari hari lahirnya gerakan Budi Utomo itu. Jadi itu juga masing-masing juga tidak ada yang memperdebatkan secara sengit gitu. Mereka menerima saja. Nah, untuk masalah resolusi jihad 10 November dan resolusi jihad ini debat tebal juga, karena pada saat itu orang-orang NU juga memang bersifatnya ikhlas gitu ya. Mereka tidak perlu harus menerima tanda jasa dari negara itu juga tidak. Cuman seharusnya pemerintah pun pada saat itu memberikan apresiasi, harus memberikan award. Memang sih ya, si Mas Ari kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional karena beliau wafat tahun 1947 setelah perang perang Surabaya itu sudah berakhir. Cuman memang sejarah awal mulanya memang kenapa tidak ditulis, karena memang ada indikasi dari ketika zamannya Orde Baru itu memang ada ketidaksukaan terhadap NU. Atas dasar kenapa itu? Menurut para ahli mengatakan bahwa ada ketakutan Soeharto pada saat itu ya, ketakutan terhadap NU yang kelompok Islam yang sangat besar. Jika NU diberikan ruang, itu justru akan mengalahkan kekuatan politik dia. Iya. Jadi NU itu nggak mungkin kemudian memberontak, itu nggak mungkin memberontak kepada negara juga nggak mungkin, karena dia NU lah ya, NU bersama Muhammadiyah dan bersama kelompok-kelompok Islam yang lain juga yang paling berjasa membela kemerdekaan Indonesia, Partai Indonesia Merdeka, mempertahankan kemerdekaan gitu. Makanya tidak mungkin NU itu akan memberontak negara. Cuman kemudian yaitu kekhawatiran dari Presiden Soeharto pada saat itu, menurut para ahli, bahwa jika NU di zaman Orde Baru itu diberikan porsi yang sangat luas, sangat banyak, itu akan membuat kekuasaan dia itu tergeser. Makanya kemudian juga ketika pemilu pertama itu NU sudah menjadi kekuatan yang sangat besar di bawah PNI, partainya Soekarno, PKI, NU dan PKI. Itu kekuatan sangat besar pada saat itu, kekuatan politik yang sangat besar. Nah, di zamannya Orde Baru justru kemudian kelompok-kelompok Islam itu diperkecil. Lama-lama kemudian tahun 1980-an kemudian kelompok-kelompok Islam itu kemudian dijadikan satu tempat ya, Partai Persatuan Pembangunan yang gambarnya awalnya Ka'bah, kemudian berganti menjadi bintang. Kelompok-kelompok pemerintah militer itu masuk ke Golkar, kelompok-kelompok abangan, kejawen, kelompok-kelompok aktivis itu masuk ke PDI. Jadi untuk meredam konflik itu, supaya kekuatan politik Soeharto itu jadi langgeng. Makanya kemudian ketika NU kemudian melebur ke P3, NU justru malah memang betul-betul mereka nggak dapat ruang sama sekali. Yang ada ruang Muhammadiyah, Persis, kelompok-kelompok ex-Masyumi dan sebagainya. Nah, makanya kemudian tahun 1984 ketika Rais Amnya Kiai Jamal Siddiq sudah mengeluarkan khitoh bahwa NU tidak lagi ngurusin masalah politik, NU kembali pada urusan sosial keagamaan. Sudah, jadi makanya sampai sekarang juga NU tidak lagi punya kepentingan politik praktis. Hanya NU itu punya kepentingan pada politik kebangsaan saja. Jadi siapapun yang ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia, NU akan dukung. Tapi siapapun yang ingin merongrong kedaulatan kedaulatan negara Indonesia, apalagi kemudian merubah sistem kenegaraan, NU yang akan berdiri melawan mereka. Itu. Jadi akhirnya NU itu untuk urusan partai, Anda boleh kemana-mana, tapi jangan kemana-mana. Maksudnya adalah Anda boleh pilih partai apapun, tapi tujuan utamanya adalah tetap satu, pertahankan Indonesia. Bagi warga NU ya tetap NU juga tetap diperjuangkan. Nah,
Kenapa kemudian resolusi jihad ini kemudian digalakan lagi? Memang kemudian ketika proses zaman setelah reformasi ya, di zaman Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian Jokowi, itu NU punya ruang yang agak lebar. Kemudian menata kembali, merekonstruksi kembali sejarah-sejarah yang awalnya tercecer. Kemudian dikumpulkan lagi sejarah-sejarah awal mula 10 November itu awalnya dari mana. Sekarang sudah banyak buku-buku yang kemudian menulis tentang sejarah awal itu, supaya mengenang bahwa kejadian 10 November itu tidak kejadian tanpa asap kalau nggak ada api gitu. Jadi kejadian yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada awal mulanya.